Film dibuka dengan seorang wanita bernama Juniper yang diikat pada ember berisi kolak kelapa para anggota pencuri The Rats. Dalam keadaan lemas, Juniper menjelaskan bahwa ia mengira kelompok The Rats tewas oleh pasukan bersenjata lengkap. Namun ternyata yang membunuh mereka semua adalah pria tua berambut putih yang sedang membawanya. Juniper sendiri tidak mengetahui siapa pria tersebut. Pria itu lalu mengatakan bahwa kini Juniper telah bebas dari ketergantungan pada The Rats dan bisa memulai kehidupan baru. Juniper pun kemudian menuntut penjelasan tentang identitas dan motif pembunuhannya. Alhasil pria itu pun mulai menceritakan kisahnya. Jadi, 6 bulan sebelumnya, The Rats yang merupakan sekumpulan perampok songong sedang menjalankan aksi mereka di sebuah bar yang menjadi pusat perjudian dan arena pertarungan gladiator. Mereka terdiri dari Michelle, Essie, Giselher, Iskra, The Witcher, Kayleigh, dan Rev. Di dalam pertarungan itu, petarung Doppler melawan seorang Witcher pemabuk bernama Brehen. Dan Brehen inilah yang akan menjadi target rampasan The Rats. Karena suasana ramai, The Rats mulai berpencar sesuai peran masing-masing, di mana Michelle mengawasi situasi. Iskra dan Kayleigh menyamar sebagai pasangan mabuk untuk masuk ke lantai atas, sementara Giselher dan Rev bersiap di sekitar arena. Iskra dan Kai kemudian berpura-pura mencari kamar kosong di ruang pribadi Berhan. Di situ salah satu penjaga sempat melarang mereka untuk masuk, tetapi Iskra ngeyel tetap masuk dan membunuh penjaga tersebut dengan mudah. Setelah itu mereka pun menemukan peti harta milik Brehen dan memberi isyarat kepada yang lain untuk menciptakan kekacauan. Giselher dan Rev kemudian memprovokasi penonton dengan menyebarkan rumor bahwa pertarungan itu settingan. Alhasil kedua petarung itu pun saling menyerang di luar skenario dan keributan pun terjadi. Dalam kekacauan itu, mereka menjarah uang para penjudi lalu berusaha kabur. Namun di situ, Michelle sempat kehilangan fokus ketika melihat wanita berambut pirang yang mengingatkannya pada Juniper. Di situ Michelle hampir tertangkap, tapi untungnya ia berhasil diselamatkan oleh Rev dan Giselher sehingga mereka pun bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Sesampainya di markas, mereka membuka peti tersebut dan mendapati isinya hanya joran pancing tegek dan senjata kuno. Bukan emas seperti yang diharapkan. Tapi Kai tetap menilai hasil itu masih bisa dimanfaatkan untuk beberapa hari ke depan. Meskipun begitu, mereka tetap membutuhkan uang tambahan untuk nganggur beberapa bulan. Dan karena merasa mereka perlu mencuri lagi, muncullah gagasan untuk mencari peramal yang dapat membantu mereka menentukan target rampokan berikutnya. Michelle pun memiliki ide untuk mendatangi seorang peramal yang ia kenal. Mereka kemudian pergi ke sebuah kota untuk menemui peramal tersebut. Setelah bertemu, terungkaplah bahwa peramal itu teman lama Michelle dan Essie yang bernama Orla. Tanpa basa-basi, Kay pun menjelaskan tujuan mereka dan setelah menerima bayaran, Orla langsung menyebut beberapa target rampasan potensial, termasuk harta warisan dan pemilik bar yang berbisnis gelap. Namun, Michelle menganggapnya kurang menarik. Hingga akhirnya, Orla menyebut seorang promotor judi pertarungan bernama Dom Houffenegal, di mana ia dikabarkan akan membuka arena baru di wilayah Amarillo. Dan pada malam peresmian, tempat itu dipastikan dipenuhi perputaran uang yang sangat tinggi. Mendengar itu, Kai pun langsung memperkirakan bahwa bukan hanya penjudi biasa yang akan datang, tetapi juga para bandar, kriminal, dan orang-orang berduit lainnya. Namun Orla menegaskan bahwa daya tarik tempat itu bukan sekedar jumlah uangnya, melainkan siapa yang akan mengelolanya. Menurut Orla, Houffenegal merekrut seorang yang sangat berbahaya. Ia adalah tentara bayaran yang pernah memimpin pembantaian saat pemberontakan di kota Ebbing. Di masa lalu, ia juga menguasai jaringan mucikari di perbatasan dan mematok harga tinggi untuk gadis-gadis yang dijualnya. Dan orang itu adalah Bert Bridgen. Nama itu pun langsung membuat Michelle marah besar. Tell us everything you know. Setelah informasi diperoleh, The Rats langsung menyusun rencana di markasnya. Di situ, Kai menyebut ada 3 kendala besar dalam misi ini. Pertama, waktu mereka terbatas karena acara akan berlangsung 2 pekan lagi. Kedua, mereka membutuhkan undangan untuk memasuki arena. Dan yang ketiga, Kai serta Iskra malah menyebut Michelle lah kendalanya. Hal itu karena latar belakang pribadi Michelle dengan Bridgen berpotensi akan mengganggu misi mereka.
Dari situlah Michelle mulai menjelaskan bahwa 2 tahun sebelumnya, Michelle adalah bangsawan yang akan menikah dengan Lord Genzir dari Epping. Genzir merupakan pemimpin pemberontakan melawan Nilfgaard. Selain itu, Michelle juga hidup mewah dengan ditemani pelayannya sekaligus sahabatnya sedari kecil bernama Juniper. Hingga pada suatu malam, Michelle dan Juniper mendapati kalau kota mereka sedang diserang oleh pasukan Emir yang dipimpin oleh Brigen. Ketika pemberontakan diketahui, keluarga Michelle menjadi target utamanya. Juniper pun sempat menyuruh Michelle kabur, tetapi keduanya malah berujung tertangkap. Disitulah Michelle menyaksikan Brigen menganiaya Juniper hingga tewas. Peristiwa itulah yang membuat jiwa Michelle tidak stabil. Ia kemudian dijadikan pelayan dalam waktu lama hingga akhirnya berhasil melarikan diri dalam kondisi hampir mati, sebelum akhirnya diselamatkan oleh Essie dan dibawa ke peramal Orla. Setelah mendengar kisah itu, Kai tetap menegaskan bahwa emosi dapat menghancurkan misinya. Namun Giselher membantah karena setiap anggota memiliki trauma masing-masing. Di mana dulu Kai dan Rev dipaksa masuk militer, Iskra dijadikan sebagai tumbal klannya, dan orang tua Giselher dihukum gantung akibat fitnah. Mereka kemudian berpendapat bahwa arena itu kemungkinan akan mempertemukan mereka dengan orang-orang seperti Brigen, sehingga selain uang, ada kesempatan untuk membalas luka masa lalu mereka. Akhirnya mereka pun sepakat menjalankan misi tersebut. Meskipun begitu, Kai kembali mengingatkan bahwa tujuan utama tetap mencuri uang, bukan membiarkan dendam pribadi menggagalkan rencana mereka. Keesokan harinya mereka mendatangi lokasi arena untuk melakukan pengamatan. Di sana Kai menjelaskan bahwa turnamen terdiri dari 12 laga yang dibagi dalam 2 sesi. Semua senjata pengunjung dititipkan di gerbang dan hanya penjagalah yang diperbolehkan bersenjata. Sementara uang taruhan dimasukkan ke dalam kotak lalu dipindahkan ke ruang bunker bawah tanah melalui sebuah sumur. Karena mereka belum mengetahui akses dan sistem pengamanannya, mereka pun mulai mencari letak bunker tersebut sekaligus menyusun jalur masuk dan pelarian. Termasuk Michelle dan Essie yang sedang menelusuri jalur sumur menuju ruang bawah tanah. Sementara Kai dan Iskra memetakan setiap sudut bangunan. Di saat yang sama, tiba-tiba Brigen yang sudah potong rambut muncul bersama penyihir bawahannya yang bernama Theo. Brigen membicarakan ciptaannya yang ia sebut sebagai Jelowik dan berniat memamerkannya kepada malam laga untuk menarik perhatian para bangsawan. Meski Till mengingatkan bahwa Hofvenegal telah memberi arahan khusus, Brigen tetap bersikeras karena ia ingin menjual ciptaannya dan meraih keuntungan besar. Bahkan berharap pasukan Emir akan membayar mahal demi ambisi penaklukan perang. Sementara itu, Michelle dan Essie berhasil membobol pintu besi bunker menuju ruang bawah tanah. Karena ruangan itu tampak tanpa penjaga, mereka pun sempat mengira aksesnya bakal mudah. Namun tiba-tiba muncullah makhluk misterius yang bergerak cepat seperti laba-laba, raksasa, dan melukai Essie dengan kaki tajamnya. Mereka pun terpaksa mundur dan berkumpul di tepi pantai. Di situ Iskra segera merawat luka Essie. Sedangkan Kai menyimpulkan bahwa makhluk itu adalah monster ciptaan Brigen. Iskra yang merupakan seorang Witcher menjelaskan bahwa misi ini sangatlah berisiko tinggi. Iskra dan Kai pun berniat membatalkan misinya. Tetapi Michelle dan Giselher menolak karena nilai uangnya sangatlah besar. Dan akhirnya Kai pun melanjutkan misinya. Dan untuk melawan monster itu, Kai pun menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan tambahan. Di sisi lain, Brehan kehilangan pekerjaan setelah tempatnya bekerja bangkrut akibat ulah The Rats. Saat ia pulang dalam keadaan putus asa, kelompok The Rats ternyata sudah menunggu di rumahnya. Brehan pun langsung marah dan menyerang mereka karena merasa hidupnya hancur. Untung saja Rev dan Iskra berhasil menenangkannya. Michelle kemudian menawarkan sebuah misi dengan imbalan besar setelah misi selesai. Tetapi Brehan menolak karena tugasnya adalah membasmi monster di area Hofvenegal. Iskra dan Essie kemudian mengungkit masa lalunya, di mana Essie menjelaskan bahwa dulu ada kisah 3 Witcher yang diutus Raja Voltes. Namun satu dari mereka mati, yang satu membawa kabur uangnya, dan satunya lagi berhasil menjalankan misinya. Dan tentu saja yang membawa kabur uangnya adalah Brehan. Dikarenakan Brehan sedang membutuhkan uang dan kesempatan menebus diri, Brehan pun akhirnya menerima tawaran dari The Rats. Setelah Brehan bergabung, Kai pun mulai menyusun ulang rencana. Pertama, Kai dan Rev akan masuk sebagai pengawal petarung, dan yang akan menjadi petarungnya adalah Essie. Dokumen palsu juga perlu disiapkan.
Jadi Rev dan Giselher diutus untuk menyusup ke kantor pemerintah untuk mencuri stempel resmi agar dokumen itu sah. Yang kedua, mereka harus memiliki undangan, dan untuk mendapatkan undangannya, Kay dan Iskra menyamar sebagai pengantin baru dan mendatangi rumah pelacur berkelas di Rocaine. Di sana, Kay menolong seorang pria yang hampir diserang preman, dan sebagai tanda terima kasih, mereka memperoleh undangan tersebut dengan gratis. You saved my life. Dan bagian terakhir adalah membunuh monster. Brian sadar itu menjadi tanggung jawabnya. Ia lalu mengajak Michelle ke bukit mencari bahan elisir. Di sana ia meminta penjelasan rinci tentang makhluk tersebut. Namun karena informasi yang ada belum jelas, ia memberikan buku referensi agar Michelle memastikan jenisnya. Sesampainya di markas, masing-masing sibuk bersiap. Kay mematahkan strategi, Rev melatih Essie gelut, dan Giselher merakit bom asap. Sayangnya suasana persiapan yang ramai membuat Brian ora betah dan memilih keluar ruangan. Di luar, ia pun berbicara dengan Michelle dan menanyakan bagaimana ia mampu betah bersama kelompok itu. Michelle pun menjawab bahwa The Rats adalah keluarga dan orang yang menghiburnya setelah kehilangan Juniper. Brian kemudian menceritakan tentang Remus, sahabat yang ia cintai dan tewas saat menjalankan tugas dari Raja Voltes seperti yang diceritakan Essie. Tugas mereka adalah menyelamatkan seorang gadis yang berubah menjadi monster. Sayangnya Remus gugur, dan peristiwa itulah yang membuatnya sering mabuk. Dari percakapan itu, Michelle menyadari bahwa monster milik Bridgen kemungkinan adalah wanita pelacur yang diubah melalui sihir dan zat kimia. Sehingga Brian mendapat ide untuk meracik penawar yang tepat untuk monster tersebut. The monster becomes vulnerable. Keesokan harinya, setelah mendapat pandangan tentang arti kekeluargaan di anggota Rats, Brian mulai membuka diri dan berlatih bersama mereka hingga persiapan selesai. Pada malam sebelum turnamen, Michelle memanggil Brian untuk sebuah perayaan kecil. Brian awalnya menolak karena merasa perayaan seharusnya dilakukan setelah misi berhasil. Namun Michelle menegaskan bahwa malam ini adalah penyambutan Brian sebagai anggota baru The Rats. Karena itulah ia pun ikut mengucapkan sumpah darah bersama The Rats. Singkat cerita, malam pertarungan gladiator pun telah tiba. Di situ, Teal memberitahu Bridgen bahwa Jellowick telah disiapkan setelah diberi ramuan akar dewa. Di sisi lain, The Rats mulai beraksi, di mana Kay dan Iskra menyamar sebagai pasangan suami istri, sementara Rev dan Giselher mendampingi Essie yang harus bersiap naik ke arena. Namun tak diduga, Bridgen menerima tamu tanpa undangan bernama Bonhart yang merupakan sepupu Hovenegal. What a surprise. Excellent. Sementara itu, rencana The Rats pun mulai berjalan. Nantinya Michelle akan menyamar sebagai pengumpul koin taruhan untuk mengalihkan uang ke perahu yang telah disiapkan. Kay, Iskra, Michelle, dan Brian kemudian menyusup ke ruang bangkar bawah tanah untuk menghadapi monster dan mengambil uangnya. Setelah masuk ke dalam ruang tempat uang, Brian pun meminum ramuan untuk bertarung dalam wujud penyihir. Dan begitu Jellowick muncul, pertarungan di antara keduanya pun terjadi. Di tengah pertarungan itu, Brian berhasil mencekoki ramuan itu ke mulut sang monster, sehingga membuat monster itu pun memilih untuk pergi. Setelah monster itu pergi, mereka pun mulai mengungut uangnya. Namun gak lama kemudian monster itu kembali dan mencoba menyerang Michelle. Disitulah Michelle menyadari bahwa makhluk itu ternyata adalah Juniper yang diubah. Ketika Brian hendak membunuh si monster, Michelle malah menghentikannya. Alhasil Brian pun terpaksa menahan monster itu dengan sihir dan menjelaskan jika kutukan di tubuh Juniper bisa dipindahkan ke orang lain. Mengetahui hal itu, Michelle pun langsung bergegas pergi mencari Bridgen. Sementara itu di luar arena, Teal mengumumkan akan ada petarung monster yang disebut sebagai senjata perang. Setelah memberitahu hal itu, Teal memilih pergi setelah mengetahui Bonhart hadir di sana. Bridgen pun menghampiri Teal dan mengatakan tetap ingin menjalankan rencananya. Ia berniat membayar Bonhart demi keamanan. Namun Teal memilih pergi karena memahami bahwa Bonhart hanya tertarik pada kekejaman, bukan uang. Tak lama Michelle tiba-tiba menyerang Bridgen dan memancingnya ke tempat Juniper berada, di mana Michelle meminta Brian untuk memindahkan kutukan monster Juniper ke tubuh Bridgen. Sayangnya, di dalam proses pemindahan, Bonhart tiba-tiba muncul dan menyerang mereka.
Dikarenakan situasi sudah kacau, Essie pun terpaksa bertarung sungguhan. Tapi untungnya Giselher melempar bom asap untuk membuat kekacauan dan membuka jalan kabur bagi Essie. Sedang di ruang bawah tanah, Bonhart dengan mudah menghajar Brehan, sementara monster Juniper mencoba menyerang Kay dan Iskra. Dan karena tak ada pilihan lain, Michelle pun akhirnya terpaksa membunuh Juniper demi menghentikan serangan. Di saat itu juga Bridgen tiba-tiba bangkit dan bersiap membunuh Michelle. Untungnya Izzy datang dan lebih dulu membunuh Bridgen. Brehan akhirnya berhasil melumpuhkan Bonhart. Ia pun memberi waktu bagi mereka untuk membawa uang dan melarikan diri. Namun saat mereka keluar, Brehan malah memilih tetap tinggal untuk menghadapi Bonhart. Di dalam pertarungan terakhir, Brehan harus gugur di tangan Bonhart. Tetapi sebelum mati, kalung bom yang dikenakan Brehan meledak dan meruntuhkan mereka berdua. The Rats akhirnya berhasil membawa seluruh uang hasil rampokannya. Meski kehilangan Brehan dan Juniper, mereka tetap merayakan keberhasilan tersebut. Kini mereka pun sadar Hope Van Nagel akan memburu mereka, sehingga segera merencanakan pelarian. Dan rencananya mereka akan pergi ke Gang Nesir di Gliswen, di mana di sana ada transaksi besar. Namun perjalanan itu akhirnya membawa mereka kembali ke Bonhart dan menuju nasib tragis seperti yang terlihat di awal cerita. Jadi pria berambut putih tua yang ada di awal film adalah Bonhart. Lalu bagaimana caranya Juniper bisa hidup lagi dengan keadaan normal? Apakah ia disembuhkan oleh Bonhart? Film pun bersambung. Why are you doing this? Oke guys, itulah alur cerita film The Rats A Witcher Tale yang dirilis pada tahun 2025. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.